Berapa lama sih merantau di Kalimantan, Mbak? Sebenarnya kalau menurut orang tua dulu, ibu saya cerita saya masih kecil, katanya ibu tuh merantau ke sini dibawa oleh bapak. Kan bapak saya kan orang Bugis Pegatan, tapi nenek moyangnya konon orang sana juga, Sulawesi juga. Oh, Sulawesi. Nah, Sulawesi bapak tuh. Nah, jadi bapak ini merantau juga ke Sulawesi, artinya dulu kan bapak pelaut kan, laut bapak tuh. Nah, ketemulah jodoh orang Sulawesi, orang suku Mandar. Nah, ini saya di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Saya di Sulawesi Barat, menurut ibu. Kemudian umur 3 bulan nyebranglah ke Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Oh, Balikpapan itu kan di situ ada ketemulah apa namanya kakaknya bapak yang waktu sama-sama rantau. Nah, situ kita kumpul lagi di Balikpapan. Umur 24 tahun saya rasanya kita boyong pindah lagi ke Kota Baru. Ya, situlah kita besar ditanya sampai SMA di Kota Baru itu. Umur 4 tahun saya pindah dari Balikpapan ke Kota Baru. Di situ besar kita. Ya namanya ya susah pengalaman hidup, namanya orang perantauan. Bapak kan sedangkan ya kerjaan tidak begitu tetap. Ya sedangkan itu. Ya kerja apa tuh, Bapak? Bapak ya dulu petani aja sih. Petani aja. Berarti pernah bertani di Kota Baru? Pernah juga tani aja ya, tapi tani kayak kebun itu Pak. Kebun kayak kayak rambut kan atau macam kan ya namanya berkembangnya zaman sebenarnya kan anak-anak nggak pada betah itu ya masing-masing. Sampai sekarang masih ada nggak keluarga di sini? Di Kota Baru ada kakak. Di Kota Barunya ada kakak saya, 1 perempuan. Kemudian di Batu Licin 1 perempuan. Nah, terakhir adik saya sekarang di Sulawesi di Palu. Nah, di Banjarbaru itu saya setelah lulus SMA tahun 81. Nah, saya kan dulu bingung, Mas. Saya ini setelah lulus SMA ini mau kemana? Waktu itu kan, belum lah ekonomi still lah, sekolah apa namanya ekonomi lemah lah. Ada di rumah sakit ikutan dinas 1 tahun, masuk saya situ. Nah, setelah selesai pendidikan 3 bulan berkas dikirim ke pusat, langsung keluar NIK, nomor induk pegawai waktu itu masih muda kan, nggak tes-tesan langsung, memang ikatan kedinasan kan ibaratnya kan itu. Nah, sejak tahun 83 itu saya menjadi PNS aparatus negara. Nah, sekarang tuh ANS. Sekarang saya sudah tahun 2019 kemarin Oktober saya purna bakti. Saya berdinas dulu, langsung begitu saya lulus 1 tahun, saya sempat pulang ke Kota Baru menunggu pengangkatan. Nah, pulang dulu kan. Nah, kemudian ada berita bahwa waktu itu berkas saya ada kekeliruan. Nah, saya uruslah. Dulu ada kanwil kan ambil kesehatan kan dulu di Jalan Belitung itu. Iya. Ada. Jadi kata bos saya, Pak Kadir, kamu gak usah ngikuti program di daerah. Nah, dulu ada program tuh, ditempatkan di puskesmas, di mana tenaga kesehatan. Nah, kamu ditaruh di tenaga pengajar aja, mengajar di tempat saya belajar dulu. Nah, gitu. Jadi tahun 1984 saya bekerja di situ. Kemudian tahun 2004 pindah lagi ke belakang balai, namanya Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan (BTKL). Nah, itu sampai pernah bakti di situ. Waktu di Poltekkes, saya kan sempat jadi instruktur lagi saya kan, ngajarin mahasiswa cara membuat apa namanya tuh bowol tau lah. Bowol itu tempat kloset itu, kloset yang sederhana itu biasanya diterapkan di jamban keluarga di pedesaan itu dulu. Akhirnya lama-lama kan semua
sambil kita disekolahkan juga, ya namanya sekolah bertahap lah. Sebenarnya kan dari D1 sampai D3, S1 habis sudah tak ada gitu, ini kan sampai S1 aja. Sampai S1 saja. Iya, otaknya nggak waktu lagi. Nah, akhirnya pindah ke sebelah Balai Teknik Kesehatan Lingkungan. Nah, di situ kita kerjanya tuh keliling Pak, keliling regional Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Hampir setiap minggu tuh kita keluar daerah tugasnya. Setiap minggu. Hampir. Nah, 1 bulan tuh mungkin 1 minggu aja istirahat di rumah, berangkat lagi. Jadi mulai sampai kabupaten sampai ke desanya kita datangin. Jadi berbagai macam karakter desa kita datangin. Yang di Kalimantan itu aja, Kalimantan aja. Ya, suka dukanya Pak Anton juga kita waktu kerja di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan itu. Putra putri 3 itu. 3 ya. Yang 1 yang paling tua baru saja meninggal itu. Itu yang sebenarnya. Tinggal 2 lagi ya Pak ya. Tinggal 2. Masih kuliah apa Sudah habis semua. Oh sudah, semua sudah kerja berarti ya. Nah, belum kerja itu boleh yang kakaknya tuh, yang adanya yang meninggal tuh, yang itu belum. Itu yang baru lulus kuliah yang perempuan itu. Dari wilayah Kalimantan yang pernah Bapak kunjungi. Coba deh cerita dikit kayak gitu kan. Kadang-kadang masyarakat ada yang terima, ada yang tidak kan. Oh, iya. Kira-kira begitulah Pak. Iya. Ada yang menerima dengan lapang dada, pengen ada perubahan. Iya. Ada juga yang ya sudah tahu kayak gitu kan. Tidak mau. Daerah mana yang paling keras itu Pak? Sebenarnya setiap daerah yang regional di Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, ada daerah-daerah yang tertentu yang agak keras lah, artinya keras, tidak mau mengenal pendatang. Nah, salah satunya contoh karena tugas saya di bagian kesehatan Pak, saya sering survei namanya penyakit kaki gajah. Nah, kaki gajah itu surveinya itu Pak, surveinya itu biasanya kalau misalnya sampelnya yang kita cari 400 per desa. Iya. Nah, 400. Nah, ternyata kurang. Misalnya kan kita mulainya tuh mulai sore sampai habis, sampai memenuhi target 400. Ternyata kurang pada waktunya. Maka kita lakukan survei langsung ke door to door, rumah-rumah. Apalagi sudah jam 11, jam 12, orang kampung sudah pada tidur. Begitu kita tok, assalamualaikum. Kada, ditolak langsung mentah-mentah. Kada. Sudah ada ini. Jadi kita sudah jauh jalan kaki menelusuri ke rumah, ternyata sampai ke rumah kita ditolak. Nah, itu belum lagi kita dari kabupaten ke desa ke kecamatan kita melalui apa ya? Saya tahu kan misalnya Kalimantan ini daerah Seribu Sungai ya Pak. Nah, Seribu Sungai. Jadi ada pernah waktu saya ke Kalimantan Utara itu di Nunukan, kita masuk lagi ke desanya. Saya lupa namanya desanya. Kita melewati desa itu naik speed dan melewati sungai. Di mana sungai kiri kanan itu saya banyak ya buaya yang lagi berjemur. Nah, lagi berjemur itu makanya saya cerita ini buaya ini tidak membayarkan lah terhadap masyarakat. Ya sering katanya orang nelayan tinggal bajunya yang nyangkut di pohon-pohon yang kayu yang di pinggir sungai, orangnya sudah tidak ada lagi disambar buaya. Jadi itulah sebenarnya kan kekhawatiran kita. Jadi kalau kita ke sana tuh Pak Anto, sepitung keberanian ngantar kalau malam. Kan sungai ini kan arusnya deras. Kemudian banyak lagi apa namanya kayu-kayu. Kan di sana ada logging. Yang banyak yang kayu yang larut-larut di tengah sungai. Nah itu kalau malam penglihatan kan terbatas. Kalau itu saya sempat sampai kena itu batang, apa namanya batang kan bloknya itu. Nah terbalik. Sedang di bawah sudah nunggu ya. Nah makanya keberanian dia sepi itu
mengantar penumpang ke desa-desa tertentu dengan malam hari Pak. Kalau malam hari pasti di kalau siang itu baru itu juga hati-hati. Selain itu kan kabar dan informasi yang menyebarkan, mereka terkadang kan memahami orang Kalimantan itu sangatlah rasanya berbahaya atau apa. Dari pengalaman Bapak yang masuk ke pelosok-pelosok, ya sedikit berbagi lah mengenai kehidupan orang Kalimantan, baik pribumi asli ya, namun pendatang-pendatang yang datang ke Kalimantan. Kira-kira sesangat itu pendapat orang ya gitu? Sebenarnya kalau orang pedalaman itu memang ada anggapan orang luar yang belum tahu Kalimantan itu memang katanya orang Kalimantan makan manusia. Sebenarnya enggak. Iya, itu ada kan mau makan manusia. Tergantung kita, pembawaan kita. Kalau kita misi kita membantu apa segala macam secara kemanusiaan, dia juga baik sama kita. Yang penting mereka tuh tidak terusik dengan kenyamanan mereka oleh orang pendatang. Nah, kalau orang pendatang sudah ibaratnya kan pasang badan mau mempengaruhi, tentu mereka akan melawan juga. Nah, sebenarnya memang ada juga sih, misalnya kan kita sudah baik-baik, ada juga sih orang tertentu oknum ya mungkin memang wataknya kayak gitu, misalnya kan dia kayak dianggap pemberani, misalnya di kampung kayak orang jawara lah ibaratnya kan. Nah, jawara itu akan bisa mempengaruhi pendatang. Nah, walaupun kita sudah bersikap baik, tapi penyambutannya masih kurang lah. Nah, jadi kuncinya kalau kita ke daerah atau ke kampung, apalagi kita mau melaksanakan suatu tugas, kita jangan lupa itu kita harus tokoh masyarakatnya dulu kita temui, orang pengaruh, tokoh agama, apa pembekalnya atau segala macam. Nah itu dulu, siapa tokoh desa yang berpengaruh yang disegani oleh masyarakat, itu kunci dulu kita pegang, supaya kita tuh melancarkan kegiatan kita. Nah itu, jangan sampai kita nanti sampai di kampung, walaupun kita dari orang kota, kita merasa menggurui mereka. Nah itu jangan. Nah, kita perlu mereka, kita lah istilahnya kan harus membaur di sana, jangan menggurui mereka, karena mereka juga ya mereka punya harga diri juga kan. Nah itu memang nasihat dari sesepuh lah bahasanya untuk mereka, untuk orang perantau datang dan pergi, apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya sebagai perantau kita nih, ya pertama kita harus ya berkarya positif lah kita di daerah orang. Jangan kita datang ke daerah orang, kita malah membuat kerusuhan, membuat kekacauan di sana, mempengaruhi yang negatif. Nah, tanamkanlah apa yang kita bisa yang baik di daerah itu, sehingga daerah itu bisa melanjutkan karya kita yang baik di daerah tersebut, bukan mempengaruhi yang sisi negatif. Kita harus mengusahakan diri di mana daerah akan kita datangi, daerah yang baru. Terima kasih banyak Bapak. Buat teman-teman sekalian, di share ke teman-teman yang lain untuk bermanfaat untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan pengalaman ini hidup sebagai perantau di Kalimantan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Oke Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.